kembali hadir bersama-sama dengan anggota Full Gospel Businessman Club ya. Ya saya mungkin ini bukan yang pertama kali saya dulu ya sebelum zamannya COVID, tapi udah lama sekali beberapa tahun yang lalu saya ingat sekali kita juga pernah berjumpa tuh kalau nggak salah di Gendi Steakhouse tuh di Kelapa Gading ya sama Pak Jugito dan teman-teman ya kan. Waktu itu saya membawakan tentang penyakit jantung ya kan. Tapi kali ini kita mau bicara soal, ya saya mau sharing tentang COVID-19 lah ya. Karena mau tidak mau kita nih harus hidup berdampingan dengan COVID-19 ya, dengan penyebab virus corona ya. Nah jadi COVID-19 ini singkatan dari Coronavirus Disease 2019 ya, karena dimulai tahun 2019 gitu. Ya ini sebenarnya suatu penyakit infeksi. Jadi jelas sekali kumannya tuh tahu, yaitu virus corona. Virus corona ada banyak sebetulnya beberapa Bapak Ibu, tapi penyebab COVID-19 adalah virus corona yang baru ditemukan, baru. Jadi ini bukan pertama kali, ini sudah ketiga kali. Yang pertama itu di tahun 2002, yaitu di China juga sampai ke Singapura ya, SARS, yaitu. SARS ini singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome, yaitu. Jadi respirator itu memang pernapasan, itu severe itu berat, ya kan? Jadi terus yang kemudian tahun 10 tahun kemudian 2012 itu MERS ya dari Mediterranean ya di Timur Tengah ya, itu lebih parah, lebih berat daripada SARS. Angka kematiannya jauh lebih tinggi dibanding COVID yang sekarang. Nah ini mereka bermutasi, berkembang jadi dari cikal bakal yang sama virus corona, tapi mereka sekarang disebut SARS-CoV-2 ya karena yang kedua ya gitu demikian. Ya kita tahu sama-sama ini ditemukannya pertama kali bulan Desember, ada yang bilang sebenarnya November di kota Wuhan di China ya. Ini namanya jadi COVID, O-nya corona, V-nya itu virus, D-nya disease ya, tahun 2019. Penyakit ini Bapak Ibu luar biasa, cepat sekali, sangat cepat berkembangnya. Karena sekarang di seluruh dunia ini total kasusnya itu sudah lebih dari 34 juta. Bayangkan dalam 9 bulan ini lebih dari 34 juta. Dengan yang meninggal sudah lebih dari 1 juta. Dan angkanya ini naik terus dari hari ke hari, mereka terus mencetak rekor nih, Pak. Nah, jadi ternyata saya juga suka ngikutin olahraga, ya Bapak Ibu tahu di sepak bola ini 10 tahun dikuasai oleh Ronaldo dan Messi nih Pak. Mereka berdua terus bikin cetak rekor ini ya tuh. Bikin golnya di berbagai penghargaan juga. Ternyata COVID ini di bidang ilmu kedokteran Pak juga terus mencetak rekor ini, ya toh. Jadi sampai sekarang ini belum mencapai peaknya. Kalau orang bilang dulu peaknya nanti bulan Juni, Juli, Agustus, tidak. Di Indonesia, di Amerika, di mana-mana COVID ini terus cetak rekor Pak, terutama dalam jumlah kasusnya, ya. Dan berbagai hal yang mereka tinggalkan. Jadi rekornya ini dari COVID bukan cuma penyakitnya Pak. Tapi saya rasa rekor juga dampak pada ekonomi sampai resesi itu minus. Gitu. Minusnya bukan minus 2-3%, ada yang sampai minus 12% satu negara dan seterusnya. Ya kan? Nah kemudian Indonesia sendiri sekarang angkanya sudah lebih dari 290, mungkin ada 300.000 ya, yang meninggal lebih dari 10.000. Dan juga cetak rekor lagi nih Pak, COVID-19 ini di Indonesia khususnya Pak ya. Dokter yang meninggal di Indonesia ini sudah lebih dari 123 orang. Saya dengar kemarin terakhir sudah sampai 136 kalau nggak salah. Ya, jadi kematian dokter di Indonesia tenaga kesehatan itu tertinggi di dunia, Pak. Ya, tertinggi di dunia. Walaupun padahal di Amerika lebih dari 7 juta, yaitu di India lebih dari 5 juta, tapi yang meninggal dokternya nggak sebanyak di Indonesia. Nah, saya juga tidak tahu kenapa begini, ya toh. Oke. Jadi rekor demi rekor cetak oleh COVID-19 di seluruh dunia. Nah, ini kita lihat, nah ini ya, lihat angkanya itu sampai dengan Oktober ini lihat, eksponensial Pak, cepat sekali naiknya ya di seluruh dunia, sudah lewat dari 34 juta. Kemudian per hari kita lihat juga nih ya, cetak rekor terus ya, per hari sekarang lebih dari 300.000 orang di seluruh dunia. Jadi bayangkan satu minggu itu naiknya berapa Pak? Satu bulan itu Pak jutaan. Ya toh, nah belum ada satu penyakit pun di dunia yang seperti ini, Pak. Nah, sekarang kita akan bicara soal ini COVID-19, ya. COVID-19 saya 30 tahun jadi dokter, Pak, belajar ilmu bukan cuma jantung, macam-macam
belum ada penyakit yang seperti COVID-19. Ya, eh, lagu-lagu kita dengar there is none like you God ya tuh. Ini kalau saya there is none like any disease like you COVID-19 ya tuh. Karena sangat susah diprediksi ya tuh. Dan COVID-19 ini betul-betul telah merubah kehidupan kita manusia dan dunia ini tempat kita tinggal ya toh. Dan dari penyakit COVID ini tadi Pak Sugito sudah kasih kesaksian ya toh. Beliau berjuang untuk survive lebih dari 1 bulan. Jadi COVID ini rata-rata lama Bapak Ibu. Kalau bisa jangan kena. Minimal tuh 2 minggu. Ya kalau OTG sih nggak ada keluhan oke ya. Tapi kalau udah masuk rumah sakit cukup berat Pak itu minimal 3-4 minggu ya. Jarang yang di bawah 2 minggu ya. Nah apa yang paling terpengaruh dari COVID-19? Yang jelas aspek sosial kita manusia. Sangat terpengaruh sosial. Kita nggak bisa lagi gaya-gaya hidup ya. Sekarang kita buat apa fashion itu? Pergi aja harus pakai apa namanya masker, semua tutup face shield, kepala dan seterusnya, ya kan? Nah, karena manusia itu makhluk sosial. Apa maksud sosial? Kita berkembang supaya menjadi sempurna. Kebutuhan kita itu kita harus hidup bersama orang lain. Ya contohnya Full Gospel Businessman Club ini kan juga dibentuk ya dalam rangka memenuhi kita kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Kita bersama-sama sharing, membagikan apa yang kita lakukan di dunia ini ya buat kebaikan, memuliakan Tuhan dan seterusnya. Nah, jadi aspek sosial yang paling terpengaruh yaitu ya gaya hidup, perilaku manusia berubah. Kita ketemu orang aja udah nggak bisa lagi salaman, nggak bisa cipika-cipiki atau pertemuan keluarga aja Pak. Sekarang kalau kita kawinan sama-sama Pak digerebek sama polisi dibubarkan, ya kan? Nah ini dia aspek sosial yang paling kena. Ya tuh kita nggak bisa lagi kumpul-kumpul dengan keluarga aja juga susah ya. Nah yang lain juga kena Bapak Ibu ekonomi ya tadi ya resesinya luar biasa ya sampai hari ini ya tuh makin memburuk ya. Saya tidak tahu dampaknya kalau ini sudah 9 bulan COVID ini minimal itu kalau vaksinnya ditemukan itu beberapa tahun kemudian baru akan menurun ya. Politik, pendidikan, nah kita semua sekolah ini masih jadi online di rumah ya. Dan saya praktek ini rasanya sekarang 50% kasus pasien yang datang ke saya walaupun dokter jantung, dok saya sesek berdebar-debar. Tapi dia bukan sakit jantung. Kenapa? Gara-gara pengaruh dampak COVID ini banyak orang jadi stres. Nah stres ini yang luar biasa ya. Sehingga keluhannya juga banyak sekali, bermacam-macam. Nah kita lihat dari 1 Petrus 5 ayat 8 yaitu yang berbunyi, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saya analogkan yaitu yang namanya COVID-19 ini seperti demikian. Tapi lawan kita nih sama-sama makhluk halus ini, makhluk halus ya tuh. Si iblis gak kelihatan, virus corona juga tidak kelihatan Bapak Ibu, ya kan? Nah, ini kita ganti lawanmu ini si COVID-19 ini, dia lihat. Nah, berjalan keliling. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak waspada, kita tidak menggunakan alat perang kita, ya toh, yes, kita akan ditelan. Ya, kita alpa, kita tidak disiplin, ya. Apa maksud sama kalau kita tidak pakai masker, kita membuka mulut hidung kita, Pak, membuka, masuk, ya toh. Virus corona masuk ke tubuh kita, ya. Tanpa kita sadari, ya. Karena kita juga tidak melihat lawan kita, tidak kelihatan, ya toh. Nah, kita harus kenal dulu mengenai COVID-19 itu dari virusnya ya. Jadi suatu virus corona yang baru ya dari tipe corona ya. Ini dijumpai pada hewan dan manusia. Sebetulnya virus corona jarang ya karena kejadian selama 20 tahun ini ketiga kali ya dari virus corona yang menginfeksi dari hewan ke manusia. Tadi pertama saya katakan SARS ya 2002 sampai 2004, MERS ya di Timur Tengah 2012. Dan sekarang COVID-19. Ya, jadi virus corona ini sebetulnya aslinya itu ya diduga berasal dari kelelawar ya dari kebiasaan orang-orang di sana di China makan kelelawar dagingnya terus tertular. Tapi ini menjadi heboh COVID-19 ini ya apakah ini kelalaian manusia, kebocoran dari laboratorium yang ada di sana ya itu ada kesaksian ya salah satu dokter virologi wanita, Dr. Lee Meng Yang yang akhirnya lari kabur ke Amerika dan dia sharingkan ya sudah masuk ke sana bahwa ini katanya kebocoran. Ya, mungkin kita nggak ingin fokus kepada ini dari mana sih penyebabnya. Bapak Ibu, apapun toh virus corona COVID-19 sudah hadir di muka bumi ini.
Kita mau tidak mau harus hidup berdampingan dengan dia. Karena COVID-19 ini bukan cuma di negara-negara besar. Jadi di Greenland itu jauh, Bapak Ibu yang pernah ke Greenland, ke Iceland, ya bulan Desember lalu saya ke Iceland, sudah ada COVID-19. Mau di pelosok di gunung, di hutan, dimanapun juga ada, ya. Dari kutub utara, kutub selatan, barat, timur, semua sudah ada. Ya, sampai di pulau-pulau terpencil pun, saya pernah ke Pulau Seychelles, di mana-mana, di Bora-Bora yang luar biasa indahnya pun juga ada. Ya, walaupun tentu karena jumlah penduduk sedikit, ya pasti kasusnya jauh lebih sedikit. Ya. Nah, jadi sebetulnya virus corona ini dan ada informasi yang sekarang ada di Indonesia, di Malaysia, Singapura, jadi negara Asia Tenggara, ini sama-sama virus SARS-CoV-2, tetapi dia ini strain yang sedikit berbeda, sangat cepat menular. Ya, sangat cepat menular. Ini Bapak Ibu ada perbedaan antara virus yang cepat menular dan fatal. Nah, virus SARS ini sebetulnya tidak begitu fatal. Dalam arti fatal berarti kematiannya tinggi. Jadi SARS-CoV yang pertama dengan MERS itu angka kematian tinggi. Di MERS itu angka kematian mencapai 30-40%. Jadi kalau orang 100 yang meninggal 30-40. COVID-2 ini yang sekarang COVID ini sebetulnya nggak begitu. Angka kematiannya di bawah 5%. Dari waktu ke waktu sekarang angka kematiannya terus menurun. Ya sekarang rata-rata dunia mungkin sekitar 3%-an rata-rata dunia, ya jauh di bawah MERS dan SARS yang pertama. Tetapi ini dia mudah sekali bereplika apa? Sangat cepat menular. Karena jumlahnya cepat sekali meningkat puluhan juta dalam waktu sekejap, otomatis kan kalau persentase tetap juga akhirnya lebih besar, ya kan begitu. Jumlah kematian totalnya akhirnya banyak. SARS yang pertama itu yang di China dan di Singapura, total yang kematian itu kurang lebih hanya 8.000, bayangkan. Dalam 2 tahun 8.000. Kita belum sampai 1 tahun, sudah lebih dari 1 juta. Dan kita harus ingat, data jumlah kasus COVID-19 ini akan susah. Jadi realnya itu pasti beberapa kali lipat dari yang sedang dilaporkan sekarang. Terutama negara-negara berkembang. Kenapa Bapak Ibu? Jadi angka tadi 34 juta lebih itu adalah yang positif confirm dengan swab. Ya, dengan swab. Padahal banyak orang yang tidak terdeteksi dengan swab mungkin sudah meninggal dulu, ya. Dan apalagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, ini problemnya. Jumlah tes swab itu masih kurang jauh dari memadai. Ya, sehingga kalau kita lihat di Jakarta contohnya ya, positivity rate-nya kan sekitar 14%. Apa maksudnya? Kalau 100 orang saya sampel, saya cek uji swab, itu 14 orang kena. Ya kan jadi 14%. Nah problemnya adalah, kan jumlah tesnya berapa yang diambil sampelnya? Ya satu hari di Jakarta cuma berapa ribu orang. Beda, di India, di Amerika tuh per hari itu mereka bisa tes swab 1 juta, bayangkan. Indonesia hanya berapa ribu, ya kan? Jadi Presiden kita Pak Jokowi sudah minta targetnya minimal 20.000 itu berapa bulan yang lalu. Sampai hari ini tidak pernah terjangkau. Jadi realnya di Indonesia itu saya yakin pasti itu udah beda 300.000. Berapa kali lipat, 2 kali, 3 kali, no one knows, gak ada yang tahu. Jadi yang paling baik itu banyak di tes swab di Indonesia itu kan kalau ada di Jakarta, di Surabaya, kota-kota besar. Bagaimana kota kecil di Kalimantan, Sulawesi, di mana? Sangat jauh masih kurang. Sehingga angkanya di Indonesia pasti jauh lebih tinggi. Ya kan? Gitu. Nah, sedangkan virus SARS-CoV-2 ini sebetulnya dia mudah berkembang biak, ya, jadi makanya bisa menular kemana-mana, tapi sebetulnya mudah sekali dihancurkan. Dalam arti apa? Virusnya dimatikan. Nah ini, ya kita lihat. Jadi virus ini kan virus RNA, ya tuh. Jadi dia ini setiap virus itu ada dindingnya. Ya, dinding itu dalam dunia medis dikenal dengan envelope, ya kayak kantong, ya atau membran, ya. Nah itu dia. Nah, jadi dindingnya ini terbuat dari lemak, lipid, Bapak Ibu, lipid. Jadi kalau lemak itu tidak stabil, mudah dihancurkan. Ya kalau dia dindingnya rusak, virusnya tercerai-berai, dia akan mati. Ya. Nah, menghancurkan membran atau dinding ini dengan apa Bapak Ibu? Nggak usah aneh-aneh pakai obat. Pakai sabun dan alkohol. Ya, sabun atau alkohol. Hancur dia. Ya, kalau hancur dia mati virusnya. Oke. Actually very simple. Nah, kemudian bagaimana cara penularan? Ini penting, Bapak Ibu, kita ketahui. Jadi virus corona itu dia memerlukan inang atau host. Ya, banyak penyakit itu kan ya ini misal seperti cacing atau apa ya, kalau
sama juga virus corona. Kalau tidak ada inangnya, dia lama-lama akan meninggal, akan mati. Dia memang betul apanya dia bisa bertahan di luar daripada manusia atau binatang, tapi tidak bertahan lama, ya. Nah, ini dia. Nah, jadi kita lihat. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Sorry tadi saya bertanya kepada Pak Sugito belum dibalas. Tadi di awal pertemuan kita kan ada yang nyanyi bersama-sama soal Mars Full Gospel ya Bapak Ibu ya. Saya tadi bertanya, tadi kan ada 4 orang ya Bapak Ibu, Bapak-bapak ya nyanyi nih bersama-sama. Saya nggak tahu nyanyi Marsnya ini sebelum COVID, Mars ini rekaman atau ini dalam kondisi saat ini. Nah, tapi kalau kondisi saat ini mungkin kurang pas Bapak-bapak, sorry. Mungkin lain kali jangan dilakukan lagi. Karena kalau semua bernyanyi itu kan nggak pakai apa namanya, tidak pakai masker kan, terbuka, dan kita nyanyi, jadi jauh lebih resikonya begitu untuk tertular ya. Makanya itu paduan suara di gereja dimanapun ya, choir bukan tidak diajukan tapi dilarang Bapak Ibu ya, ingat dilarang. Kalau nyanyi single vokal boleh ya, solo. Nah, jadi secara mengenal nomor 1 apa? Ya ada manusianya ya. Jadi person to person kontaknya. Dan jaraknya makin dekat, yaitu kurang dari 2 meter, ya ini kita akan sangat mudah tertular. Nah, menularnya melalui apa Bapak Ibu? Yaitu terutama melalui droplet saluran pernafasan. Apa? Waktu tadi kita batuk, bersin, berbicara, dan bernafas. Kita makin seru ngomongnya, makin keras suaranya, apalagi bernyanyi. Ya kan? Nah, ini virusnya pada keluar semua. Ya kan? Droplet-droplet ya sampai aerosol. Jadi dengan ukuran yang lebih kecil, ya toh. Nah, kalau droplet ini waktu kita batuk, bersin, berbicara, bernafas, menempel di mulut, di hidung, atau kita terhirup dalam paru-paru, maka si tadi lawan kita itu ya, si virus corona itu akan masuk ke dalam tubuh kita, berkembang dan menginfeksi tubuh kita. Nah, yang kedua tadi, jadi sudah confirm Bapak Ibu, bukan cuma droplet. Jadi kalau droplet tadi kan, ya kenapa sih kok jaraknya kurang dari 2 meter? Karena kalau kita ngomong itu ludah muncratan kita nggak mungkin sampai jauh berapa meter ya, kecuali kita dengan sengaja. Kalau kita bicara normal akan jatuh nggak sampai lebih dari 2 meter. Nah, tapi sudah confirm sekarang bahwa virus itu juga bukan hanya di droplet ya, tapi dengan partikel yang lebih kecil yang namanya aerosol, berarti kurang dari 5 mikrometer. Mikro itu berarti 10⁻⁶ ya toh. Jadi penularan melalui udara. Nah, ini penting Bapak Ibu tahu kenapa jadi kita perlindungan pakai masker yang benar. Jadi harus menutup hidung, nggak cuma mulut ya. Karena jelas melalui aerosol. Nah, aerosol ini apa? Sangat mudah menular apa? Kalau dalam ruangan tertutup, indoor. Ya. Ventilasi yang buruk, tertutup rapat ya toh. Nggak ada tekanan negatif, ya tuh, nggak di dalam bertuang tuh. Kemudian padat, banyak orangnya, makin dekat jarak antar orang, ya ini lebih mudah menular. Dan yang juga jangan lupa adalah apa? Waktu lamanya, time period, durationnya Pak. Kita itu berapa lama kontak. Jadi ini penting. Jadi kalau di hari ini saya ingin memberikan tips bagaimana kita keluar dari belenggu adalah, ya saya praktek Pak, udah nggak, Pak Sugito tahu, saya praktek setiap hari Senin sampai Sabtu. Ya tuh menghadapi banyak pasien, ya juga ada pasien-pasien COVID, ya puji Tuhan kita sehat-sehat karena Pak, kita harus tahu semua informasi tentang si COVID-19 ini sehingga kita tahu baju perang ya tuh jira apa yang kita pakai untuk menghindari ini supaya kita bisa stay alive, tapi kita kan juga harus hidup, bekerja dan seterusnya ya, melayani dan seterusnya. Nah, ini penting-penting. Jadi apa? Lihat, kita harus pintar. Yuk, ini indoor atau outdoor. Bagaimana ventilation-nya? Tutup rapat, apa jendelanya bisa terbuka, ya, circulation-nya. Orangnya banyak atau sedikit. Ya, kemudian kita akan berapa lama di dalam ruangan itu, ya. Makin lama kontaknya tentu resikonya akan ini. Nah, jadi si kuman-kuman itu bisa melayang di udara selama beberapa jam. Exactly nggak ada yang tahu, ada yang bilang 3 jam, ada yang bisa as long as 8 hours, 8 jam, ya. Dan ini berarti bisa menyebar lebih jauh. Ini penting karena dia kecil, Bapak Ibu, dalam ruangan tertutup pakai AC. Kan dia enteng. Jadi dengan semburan AC itu dia bisa menyebar lebih jauh lagi, ya. Distance yang bisa dicapai, ya. Nah, contoh seperti ini ya. Makanya ini di dalam bis,
Tadi kalau dulu loh, kok satu bis kan gede, bis itu 10 meter panjangnya. Satu orang terkena, ruangan tertutup, pakai AC. Jakarta Semarang misalnya, 8 jam. Begitu 3 hari kemudian yang kena puluhan orang. Walaupun jaraknya lebih dari 2 meter ya. Karena ini berarti ya memenuhi tadi partikel penyebaran melalui airborne ya. Nah, cara yang lain. Jadi secara umum sebetulnya tadi melalui droplet ya saat kita manusia berkomunikasi dan aerosol. Itu yang paling utama. Cara yang lain yang cukup penting yaitu nah, tadi karena jadi ketika kita seseorang itu pasien misalnya kemudian dia ya ada yang apa namanya dari cairan tubuhnya atau apa dari ludahnya atau cara bicaranya dia jatuh ya di permukaan di luar tubuhnya. Nah, ini juga dia akan bisa bertahan beberapa lama si virusnya. Jadi ketika kita menyentuh benda-benda permukaan yang terpapar oleh virus, nah kita tidak cuci tangan, kemudian kita menyentuh mulut, hidung, mata kita, nah di situ juga bisa masuk. Nah, jadi kalau kita tahu cara penularan, namanya kita harus tahu ya selalu sama tuh. Ya kan? 3M, apa M pakai masker nutupin supaya tidak masuk, ya kan? Kemudian mencuci tangan rutin bersih-bersih tadi ya sebelum kita menyentuh wajah kita. Kalau kita pegang-pegang di tempat luar, nah kita lupa cuci tangan, kita masuk, nah itu bisa kena ya. Yang tadi yang ketiga apa? Hindari kerumunan. Nah, seperti itu. Penting sekali. Nah, kemudian bagaimana dengan makanan? Banyak orang takut. Dok, ini sebetulnya bisa nggak sih melalui makanan? Sampai saat ini belum ada bukti. Ya, belum ada bukti bahwa si virus corona bisa menyebar melalui makanan. Oke, jadi intinya ini Bapak Ibu, ya bukan infood, jadi bukan makanannya yang bisa menyebarkan. Karena kalau dipanasin kan akan mati virusnya. Kita makan it's okay, ya direbus, digoreng dan seterusnya dengan panas gitu. Tetapi on food, apa maksudnya on food begini Bapak Ibu? Jadi kalau kita beli makanan di luar, saya tidak takut dengan makanannya, ya karena kan digoreng, dipanasin dan seterusnya. Tetapi katakanlah penyajinya, si chef kokinya atau waitersnya, ya dia seorang apa namanya pasien corona, COVID. Nah, apa-apa yang ditaruh di atasnya itu yang itu bisa menular, packingnya dan seterusnya ya. Contoh begini, saya suka lihat ini saya pernah dapat berita itu apa namanya, wah itu nasi goreng apa nasi campur di mana itu ya yang jual di gerobak, wah ramai sekali orang pada ngantri. Nah kan kalau makanan itu mereka seringkali setelah masak ambil kerupuk ya kan, nah kerupuknya taruh di atasnya, dagingnya juga begitu. Nah kerupuk daging itu kan sudah tidak panas ya, nasi gorengnya sih oke. Nah tapi orang yang kalau orang yang menyediakan itu dia seorang pasien, dia nah disitulah tertular, jadi on food. Nah Bapak Ibu mengerti ya, bukan makanan itu sendiri tapi apa-apa yang ada di atasnya. Itu kan tidak panas. Jadi, nah, itu bisa tertular ketika kita masuk dalam mulut kita. Nah, disitulah kita kalau jajan bisa masuk kumannya, ya. Kemudian kalau air minuman tidak ada bukti, nggak usah khawatir. Dia tidak menular lewat darah, ya, tidak seperti hepatitis, HIV, ya. Nah, kotoran iya, feses mungkin. Makanya ada beberapa tes swab negatif. Saya pernah punya pasien keluhannya diare, ya, diare nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada pilek. Di swab negatif, ya kita mesti ceknya lewat fesesnya, kuman virus coronanya ada di fesesnya. Kemudian kulit, nah, takut dok saya ada luka di kulit, ya sampai ini belum ada bukti, ya. Jadi penularan itu yang jelas adalah tetap yang pertama adalah antar manusia, ya tidak ada manusia, Bapak Ibu tidak ada manusia, ya jadinya sangat-sangat kecil, ya sebenarnya tidak mungkin tertular, kecuali tadi paparannya yang kita pegang benda yang bekas disentuh oleh pasien-pasien COVID ya tuh antar. Kemudian aerosol ya, airborne ya, lewat udara melalui partikel-partikel yang lebih kecil. Kemudian benda-benda permukaan yang sudah terpapar oleh pasien-pasien ya. Nah, ini penting ya. Jadi kita harus hindari kontak jarak dekat antar manusia. Ini penting sekali. Nah, makanya pertemuan sekarang mau kebaktian apapun ya melalui meeting webinar begini ya salah satu cara kita untuk tetap bisa berkomunikasi dalam rangka memenuhi aspek sosial manusia yaitu tapi aman ya kan, nggak usah pakai masker lagi, jadi enak kita bebas ya. Nah ini Bapak Ibu saya mengingatkan ya nggak cuma batuk ya, ingat ketika kita berbicara ngobrol ya jarak dekat, nah ini kita sudah keluar ya partikel-partikel itu ya. Bernapas pun juga, nah ini juga penting Bapak Ibu, banyak orang tertular, saya punya ada saudara tertular karena jalan pagi
bersama-sama dengan tetangga-tetangga di kompleks sekitarnya. Ya, ingat ketika kita berlari, kan napas makin cepat, semburan kekuatannya kan pasti lebih jauh. Naik sepeda, fun bike, banyak orang yang kena tuh Pak, lagi fun bike kumpul-kumpul ya. Karena udah capek, pasang pakai maskernya atau tidak pakai masker sama sekali ya. Jadi protokolnya tidak dijalankan. Nah ini juga sama, airborne salah satu contoh ini yang di restoran, ya apa yang terjadi. Jadi kalau ada seseorang di sini pasien O, pasien COVID, ya. Nah ini apa namanya? Jadi satu streamline aliran. Jadi di sini ada AC, ya tekanan positif, ya. Ya kan kalau di restoran pasti buka masker sambil ngobrol, ya kan? Nah jadi ini virusnya bisa lari kemana-mana. Nah, jadi kita lihat, kalau Bapak Ibu tetap kepengen banget makan di restoran, nah jangan duduk, lihat posisi AC di mana, karena restoran kecuali outdoor, itu indoor pasti saya rasa dia nggak akan bikin tekanan negatif kayak di rumah sakit, ya toh. Pasti dia pakai AC biasa. Nah ini, kalau ada orang duduk sini atau di sini, Bapak Ibu, kita kalau milih jangan yang satu streamline nih dengan AC-nya Pak, cari di sebelahnya, ya. Karena apa? Resiko tertular aerosol airborne-nya lebih kecil dibanding seperti ini, ya. Ya, jadi harusnya tadi protokol kesehatannya harusnya lebih jarang-jarang dibuka jendelanya, ya. Tapi kan susah. Di sini saya rasa nggak, di dalam mall itu restoran jarang yang memenuhi kesehatan yang baik, ya kan gitu. Apakah dia pakai filter segala macam, nah, mungkin tidak melakukan. Nah ini juga kalau di kantor, ya, jadi kita lihat kantor merupakan salah satu kontribusi klaster terbesar yaitu di dunia, yaitu karena tadi kerja bersama-sama dari jam 8 jam 9 sampai sore, kontak waktunya lama dengan orang yang itu juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu harus meeting, ya ini hindari berhadap-hadapan ya tuh. Nah, kalau ngomong kan langsung lurus ya tuh. Nah, ya ini. Jadi harus metode zigzag. Nah, seperti ini, selang-seling ya, jangan berhadapan langsung ya. Terus kalau bisa ya kalau yang di kantor bikin tekanan negatif, ventilasi lebih baik, tidak tertutup ya. Jaraknya juga jauh-jauh seperti begitu. Nah, ini tadi kalau yang di tempat-tempat umum ya kita sekarang juga makanya saya lihat kemarin saya ke mall waktu minggu lalu sepi ya, PSBB kedua ada rekomendasi don't touch the railing ya, betul Pak, kalau naik seperti apa nih eskalator, tempat-tempat umum ya hindari pegang-pegang yang dipegang oleh orang lain ya, ATM, tombol-tombol ini ya, gagang pintu ya, semua yang sama-sama dipakai orang ya. Habis itu kalaupun kita harus pegang, jangan lupa mencuci tangan ya, karena kita bisa terpapar sebelum kita menyentuh wajah kita. Nah ini dia contoh berapa lama sih virus corona bisa bertahan di luar tubuh manusia ya. Kalau di kertas itu kurang lebih beberapa jam ya. Kita suka terima paket itu di kardus ya, kardus itu bisa bertahan 24 jam. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kardusnya sayang nih, tidak mau dibuang apa-apa gitu ya. Kalau kardus disemprot pakai alkohol dicuci kan rusak, ya kan gitu. Ya udah Bapak Ibu jangan buka, taruh aja di situ. Besok after 24 hours baru kita buka, baik isinya maupun itunya, ya. Tapi isi tergantung, kalau kardus 24 jam, ya. Kalau pakaian, ya 2 hari. Ya, kalau kita malas mencuci, ya tuh pergi dari mana, ya. Untuk kaca stainless steel ya 2 sampai 4 hari, ya. Uang kertas nih juga sama, 4 hari, ya. Nah, ini dia. Jadi ini sekian lama. Jadi antara rata-rata sampai 4-5 hari lah. Jadi kalau kita mau aman, kita belanja, kita nggak mau sentuh-sentuh, kita nggak mau bersih-bersihin, ya, nggak mau didesinfektan, taruh aja di situ Pak. Kurang lebih 5 hari ya. Hampir 1 minggu, udah baru minggu depan kita buka lagi ya. Jadi pasti aman, mau packingnya ataupun isinya. Ya. Nah, kenapa COVID-19 ini menular dengan cepat? Kita tenaga medis, saya rasa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, ya ini daerah ini kan kita Pak Sugito daerah Kelapa Gading. Orang Kelapa Gading sangat banyak Pak, terus terang. Itu setiap hari ada yang masuk ke UGD Rumah Sakit Mitra itu Pak, COVID. Ya sama, jadi pasien stroke, pasien serangan jantung, diare, keringat dingin, loh.
pasien kecelakaan pun loh kok bisa COVID-nya positif, ya kan begini. Nah, kenapa menular dengan cepat? Karena ada anggapan yang salah ini, Bapak Ibu, yuk kita lihat ya. Mereka rekan kerja aku kok dia sehat-sehat aja, teman kantor ya nggak perlu masker deh, lunch, break, makan sama-sama, ya, selalu anggap, ya, teman dekat, ya sama-sama teman full gospel, teman gereja, ya, atau even keluarga. Ini keponakan saya, adik, kakak, koko, cici saya, tante saya, om saya. Enggak, Bapak Ibu, no. Makanya klaster terbanyak adalah di tempat kerja karena anggap teman-teman sejawat, ya, sekalipun itu dokter sama juga, ya, dan apa namanya di rumah keluarga kita. Jadi kalau kita ada acara hajatan keluarga, ya kumpul-kumpul, ada yang menikah atau apa, selamatan itu ya, mau wedding ceremony segala macam, pasti Pak begitu satu kena, karena mereka tidak pakai masker kan, ya ingat lawanmu ini si COVID ini Pak ya cari mangsa mengaung-ngaung, begitu Anda buka mulut, dia masuk, gitu ya. Jadi ini pasti. Jadi klaster paling banyak ada di sini, di keluarga, di kantor teman-teman semua gitu ya. Gereja, di masjid semua Pak, ya kan begitu. Di Korea Selatan sepertiga kasusnya itu adalah disumbang oleh yang habis pertemuan di gereja, ya kan? Gitu. Sampai sekarang ditangkap pendetanya, ya toh. Oke. Nah, sekarang gini, kita sudah tahu cara penularannya. Sekarang bagaimana virus corona mati, Bapak Ibu? Simple, dengan sabun atau deterjen yang pertama. Segala macam sabun, nggak perlu sabun yang mahal-mahal, ya. Mau sabun cuci piring, sabun dari batangan, dari apapun, atau deterjen, mau merek apapun, pasti dia mati. Ya, tapi minimal 20 detik kontaknya, 20 detik. Desinfektan, yang paling gampang alkohol dengan kadar minimal 60%, kebanyakan kan 70%, ya. Nggak perlu yang 90, 70% yang banyak jualan dia akan mati, ya. Klorin. Dan semuanya desinfektan tuh chemical banyak Bapak Ibu, ya. Tapi kan susah nyarinya dan berbahaya, iritasi ke tangan dan seterusnya, ya kan? Ke kulit kita berbahaya. Jadi yang paling gampang cuci tangan pakai sabun dan desinfektan alkohol. Mati virus coronanya, ya. Mati. Yang berikutnya apa Bapak Ibu? Temperatur tinggi, harus tinggi ya Bapak Ibu ya. Minimal 60 derajat Celcius, 60 derajat. Kalau 60 derajat itu kita butuh waktu lama untuk matiin virus corona. 1 jam Pak. Bukan 2 detik, bukan 10 menit. Enggak, lama. Kecuali mendekati titik suhu mendidih. Nah ini cuma sebentar, beberapa menit Pak. Namanya kalau kita makanan direbus, digoreng, masukin microwave Pak, lebih dari 100 derajat Celcius, pasti mati virusnya. Ya. Nah ini penting. Ini kan banyak orang yang salah nih Bapak Ibu. Yuk kita berjemur. Bapak Ibu, kita berjemur itu nggak matiin virus corona. Sama juga barang-barang kita yang dijemur, yang kita beli barang dijemur di luar Pak, sampai besok pagi Pak nggak mati virusnya Pak. Ya dia matinya pergi karena setelah lewat 24 jam. Ya virusnya mati, bukan karena kita jemur. Pak, di muka bumi ini nggak ada Pak yang lebih sudah dari 60 derajat Celcius. Kita yang pernah mungkin ke Israel segala macam, itu panas aja banget Pak, itu pasti antara 40 sampai 50 ya. Kalau udah 60, zaman musim summer di Eropa aja banyak orang tua yang meninggal karena saking panasnya, dan itu nggak sampai 60 ya, nggak ada di muka bumi yang 60 derajat Pak, ya toh begitu. Jadi jangan salah kalau kita berjemur itu hanya menyerap ultraviolet B untuk meningkatkan vitamin D penyerapan ya, bukan mematikan virus corona. Nah, virus corona bisa mati betul dengan sinar ultraviolet C ya, C Pak. Ada sinar UV ada A, B, C ya toh. Nah, ini C ya. C itu nggak ada yang masuk ke bumi Pak. Kalau UVC masuk ke bumi Pak, kita manusia udah mati kebakar semua Pak. Jadi udah diserap sama lapisan ozon di atas di atmosfer ya. Jadi 4 ini Pak, desinfektan, sabun, temperatur tinggi, dan UVC. Virusnya mati. Nah Bapak Ibu ini penting. Kalau kita mengerti ini, apakah ada obat-obatan yang bisa membunuh virus corona? Tidak ada Bapak Ibu. Karena itu COVID, selama virus corona, tidak ada obat-obatan Pak yang bisa membunuh virus. Karena yang bisa bunuh ini nih Pak nih, desinfektan apa. Nah Bapak Ibu kita lihat, yang ini semua sabun, desinfektan, bisa nggak kita konsumsi? Tidak bisa kan? Nggak bisa dikonsumsi. Makanya mau virus dengue, demam berdarah, hepatitis, Pak, obat-obatan itu tidak ada yang directly membunuh virusnya, Pak. Nah, sekarang bagaimana gejala? Nah, ini gejalanya ini menarik sekali. Ya, saya sekolah kedokteran 30 tahun, Pak, jadi dokter. Gejala jantung, stroke, kuman yang lain, hepatitis, HIV, itu bisa dipredik, Pak. Ya, memang ada variasi tapi tidak seluar biasa COVID-19.
Ya, kenapa sangat bervariasi ini? Dari nggak ada gejala yang namanya OTG, ya, dia carrier, ya, ringan seperti mungkin gejala flu-flu sampai berat, bahkan sampai kematian. Nah, tadi kenapa yang pertama SARS yang pertama tahun 2002 dan MERS itu kok bisa cepat isolasi dalam berapa bulan tidak menyebar? Karena SARS sama MERS itu hampir tidak ada kasus OTG. Ya, kita ingat dulu makanya dites tahun 2002 kalau kita ke China ke Singapura, jadi si SARS yang pertama itu kalau kita ada gejala demam, batuk, pilek, dia baru bisa menularkan. Ya, jadi makanya begitu dicek, di screening di airport, tek demam, oke, langsung kita diisolasi. Nah, COVID-19 tidak bisa diisolasi. Inilah yang membuat dampak aspek sosial kita manusia terganggu, merubah dunia dan kehidupan manusia. Dan ini membuat banyak orang frustrasi, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, kapan berakhir nggak ada yang tahu, ya, tidak yang tahu, ya kan? Kenapa? Kalau nggak ada gejala, kita tidak tahu, Pak. Ini musuh apa teman? Tadi looks healthy, sehat-sehat, tahu-tahu dianya sehat, kita besok yang kena, ya toh. Nah, tadi juga banyak Pak Cugito kan, saya tanya Pak, Bapak pernah pergi keluar? Oke ya, saya nggak tahu dapatnya di mana kan tuh kan, pas pergi kemana, apa dengan teman-teman segereja, apa saudara atau apa, ya kan begitu. Nah, karena apa? Dan porsi orang tanpa gejala ini Bapak Ibu banyak sekali, kurang lebih 50%. Bayangkan, jadi puluhan juta orang itu, ya puluhan juta juga orang Pak, itu OTG. Jadi makanya penyebarannya seperti pemuritan Pak, multiplikasi. Bukan deret hitung, tapi eksponensial naik terusnya, luar kecepatannya, ya, sulit dibendung, ya kan? Nah, kalau kita dengan kontak seseorang yang ada COVID, kalau kita timbul gejala, dia akan muncul setelah 2 sampai 14 hari. Ya, jarang masa inkubasi ini lebih dari 14 hari. Kenapa? Makanya kalau kita ini setelah kontak, nah, kita harapkan isolasi mandiri lah, jangan ketemu orang-orang lain supaya tidak menularkan, itu minimal 14 hari. Ya, more or less, ya, tidak selalu, nggak sama setiap orang. Ya. Nah, gejalanya ini Bapak Ibu. Ya, jadi COVID ini, virus corona ada beberapa tipe. Jadi yang menyerang di Amerika, di Asia Tenggara, di China sendiri, dan di Eropa itu beda-beda tipe strain-nya. Jadi gejalanya juga dominasinya beda. Indonesia untuk demam tidak selalu. Tidak sampai 40% Bapak Ibu. Ya, nggak selalu demam. Nggak selalu batuk. Ya, tapi umumnya rasa juga lelah, cepat capek. Ya, badannya nyeri-nyeri, ya, sakit kepala, sakit tenggorokan, bisa pilek, mual, muntah, ada yang diare. Nah, ini kan gejala-gejala yang kadang-kadang tidak khas, ya. Nah, tapi saya lihat kalau kita ada gejala-gejala seperti ini harus pikirin yang teringan pun jangan-jangan saya kena COVID. Tapi kalau kita masih aktif, banyak ketemu orang di luar, ya. Karena sekarang kan lagi nggak musimnya pancaroba ini, ya. Jadi sangat jarang orang lagi sakit flu, ya. Kemudian ada juga ini, kalau kita kehilangan indera penciuman, kok saya nggak bisa lagi cium rasanya, terus makanan kok rasanya agak tawar-tawar, perasa di lidah juga berkurang, hati-hati. Ini gejala salah satu yang cukup sering daripada COVID-19, ya. Saya pernah ketemu pasien nggak ada keluhan yang seperti ini, dia sakit mata, matanya merah, konjungtivitis ya belekan dan seterusnya. Dia COVID ternyata. Hanya ini keluhannya, ya. Terus ruam di kulit seperti alergi, bintik-bintik, ya, dipikir ini kena campak atau gabak, padahal dia ternyata kena COVID. Ya, tentu yang berat bisa sesak napas sampai nyeri dada. Saya pernah punya kasus, baru ketemu kontrol ke saya, minggu lalu normal, minggu depan serangan jantung asli. Saya harus balon, saya pasang stent, ya. Nah, dia jadi COVID, jadi dia serangan jantung akibat COVID-nya, ya. Nah, siapa yang bisa terkena? Semua orang Bapak Ibu, tidak ada kecuali. Dari baby, ya, bayi baru lahir, ya, anak kecil, ya. Jadi kita suka lihat ini anak kecil suka dibiarkan itu ada orang tuanya, maaf, jadi kurang bertanggung jawab. Orang tuanya pakai masker, anaknya nggak pakai apa-apa, udah jalan-jalan pegang-pegang semua, ya toh. Nah, jadi ya remaja, dewasa, orang tua, ibu hamil semua bisa kena Bapak Ibu, ya. Laki perempuan nggak ada apa, dia tidak kenal belas kasihan, ya. Nah, ini komplikasinya. Jadi COVID tadi bisa prinsipnya menyerang semua organ dalam tubuh kita. Karena itu jadi walaupun dia penyebabnya dari severe acute respiratory syndrome, virus saluran pernafasan awalnya, tapi dia tidak melulu menyerang paru-paru. Ya, karena itu si COVID-19 dikenal sebagai multi system disease. Ya. Semua sistem dalam tubuh manusia. Ya, otak, saraf, jantung, ya, paru-paru, ginjal yang cuci darah juga semua cukup banyak, ya.
setiap organ utama. Nah, kalau kita punya background ya Pak, satu umur jelas ya, lebih dari 60 tahun. Terus kita punya kelainan tertentu, penyakit seperti penyakit jantung, paru, diabetes, ya, kencing manis, kanker, obesitas, ya ini kegemukan. Salah satu perawat kami meninggal baru umur 24 tahun, ya, gemuk dia. Nah, jadi saya lihat banyak pasien-pasien gemuk kalau kena COVID masuk ventilator jarang yang survive, ya. Gangguan sistem imun, ya. Nah, ini kalau kita jadi ada faktor umur makin tua dan kondisi medis tertentu, kalau kena COVID serius mengancam jiwa, ya. Bisa game over, ya. Nah, komplikasinya apa? Nah, ini 20% kasus, ya. Cukup banyak, 20 sampai 3, berarti apa? 2-3 orang dari orang 100 yang kena COVID, itu mekanismenya kenapa dia bisa stroke, kenapa dia bisa serangan jantung, ya. Mudah terjadi trombosis, bekuan darah. Ya kalau dia ke kepala dia kena stroke, dia ke jantung kayak pasien saya tadi yang minggu lalu, ya terjadi bekuan darah. Ya baik di pembuluh arteri atau vena. Ya kalau vena misalnya darah balik di kaki yang menjadi bengkak, ya DVT, deep vein thrombosis. Makanya sekarang menjadi standar kalau orang kena COVID cukup berat, ya kita kasih obat-obat pengencer darah, ya kan gitu. Kemudian ini bisa gangguan fungsi yang lain tadi, ya, bisa ginjal, bisa liver dan seterusnya, ya. Ke otak bisa bikin stroke, bisa kejang, meningitis ada kasus, ya. Jadi infeksi jaringan otak, itu kejang-kejang dan seterusnya. Nah, paru ini dari yang ringan ya pneumonia, ya infeksi, ya batuk, sesak napas, sampai tadi gagal nafas akut, ya. Yang nggak bisa bernapas dia harus perlu alat-alat bantu napas, ya, oksigen dan seterusnya. Nih. Nah, jadi kemudian COVID ini juga luar biasa. Jadi dari otopsi Bapak Ibu, ya, penelitian apa bedanya pada SARS yang pertama itu 18 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Jadi si infeksi coronavirus ini kalau yang pertama dia itu hanya merusak jaringan parunya. Tetapi COVID dia dua menyerang parunya. Satu ke jaringan paru, ya tadi kan Pak Cogito sudah sharing, ya, kena juga di paru-paru kirinya, tapi dia juga bisa membuat apa? Menyumbat pembudarannya apa? Ada bekuan darah di pembuluh darah paru. Ya nggak bisa bernafas juga, nggak dapat supply, ya kan? Makanya kita harus memberikan obat-obat itu. Makanya Pak Cogito masih ingat, saya berikan Bapak suntikan yang di perut, ya tuh, encer darah supaya tidak komplikasi bekuan darahnya, bukan hanya jaringan parunya. Ya, dan yang paling parah kalau sampai timbul komplikasi ARDS, acute berarti mendadak, ya tuh, respiratory distress syndrome, ya, sehingga otomatis kalau kondisi begini membutuhkan alat bantu napas yang namanya ventilator, ya. Puji Tuhan Pak Cogito tidak sampai ini, ya. Ya tadi buat Bapak Ibu yang mendengar kesaksian, CO2 penting. Jadi paru-paru ini kan fungsinya pernafasan. Kita menghirup supaya oksigen masuk, kemudian itu kita membuang CO2. Berarti CO2 itu kan tanda petik racun. Nah, kalau CO2 itu terlalu tinggi dalam tubuh kita, Pak Cogito, apa yang terjadi? Bapak teler. Namanya CO2 narkose. Karena CO2 kalau tinggi, nah kita kesadaran menurun. Jadi itu merusak akan otak. Ya tuh. Nah, jadi makanya harus diturunkan. Jadi fungsi paru harus dibantu. Ya. Nah, ya komplikasi yang ke jantung. Nah, ini juga kalau COVID-nya itu infeksinya berat, ya, kasus-kasus yang berat atau kritis. Nah, ini kebanyakan mengenai jantung. Jadi orang-orang COVID, Pak, paling banyak kasusnya memang meninggal satu gagal nafas, paru-paru, dan kemudian dikena di jantung. Kalau kena jantung juga resikonya tinggi. Ya, 20% kematian COVID itu adalah pada pasien-pasien karena komplikasi ke jantung. Ya. Nah ini kemudian berbagai apa saja yang kena pada pasien-pasien COVID ini, ya, bisa mengenai otot jantung, namanya miokarditis. Jadi radang pada otot jantung, ya, sehingga jantung gagal berfungsi, gangguan otot, ya, gagal jantung, bisa gangguan irama jantung, ya. Kalau terjadi bekuan darah di pembuluh darah koroner, ya tadi yang namanya serangan jantung, heart attack, ya, sampai sudden death, ya. Jadi makanya ada orang COVID di tengah jalan tuh kalau dia setelah sekian hari dia nggak berobat, dia meninggal, heart attack, sudden death, ya. Nah ini, kemudian resiko kematian COVID-19. Ya kalau seseorang kena COVID, berapa sih kemungkinan dia untuk meninggal? Ya, ini variasi kita lihat dari sangat rendah, nggak sampai 1% sampai 14%. Nah, untuk negara-negara Asia relatif lebih rendah, ya. Negara-negara Asia itu, negara berkembang itu
justru di bawah rata-rata di bawah 6%. Ya, tapi kalau negara-negara barat, negara maju di Inggris, Italia, di Spanyol, Swedia ini angkanya cukup tinggi, kurang lebih 10% lebih. Ya gitu. Ya ada kemungkinan karena di negara barat orang-orangnya lebih tua, manula, ya background penyakitnya, ya. Nah, untuk dunia itu kurang lebih 5%, ya. Indonesia sama dengan dunia, kurang lebih 4,7%. Tapi sekarang angkanya makin turun Bapak Ibu, ya. Penanganan kita lebih baik, udah lebih cepat orang yang sadar berobat, jadi sekarang kurang lebih 3% turun angka kematiannya, ya. Nah ini, ya ingat kalau kita makin berumur, ya di atas 50 tahun, nah ini resiko kematiannya tinggi. Kalau udah umur 80 kena COVID, cukup besar, 15%. Ya. Ini yang menarik Bapak Ibu di Indonesia. Jadi kita lihat, ini kan dunia punya, kalau di bawah 20 tahun hampir nol resiko kematian itu hampir nol, ya. Tetapi kalau di di Indonesia, ya ini angka itu 4,7 rata-rata. Kita lihat di luar negeri itu di bawah 10 tahun baby balita hampir nggak ada yang meninggal. Indonesia cukup tinggi loh. Hati-hati Bapak Ibu. Balita berapa? Angkanya 2%. Kenapa? Makanya Ikatan Dokter Anak Indonesia memberi rekomendasi kepada pemerintah supaya jangan dulu sekolah dibuka di Indonesia, ya, tidak dibuka sekolah, ya, karena angka kematian anak-anak kita cukup besar, ya, lihatin. Nah, dan dia juga yang menarik nih Bapak Ibu, ya kita lihat di luar di negara-negara lain itu angka-angka usia produktif di bawah umur 50 ini kecil sekali Pak, di bawah 1%, ya di bawah umur 50. Kita Indonesia ya antara 30 sampai 50 cukup tinggi Pak, 2,7%. Makanya saya melihat kita cukup banyak itu pasien-pasien saya umur 35, 40 meninggal juga, ya, nah, di Indonesia. Jadi angkanya sebarannya berbeda, hati-hati. Ya. Bisa mengenai kepada siapa saja. Nah, ini kalau ada penyakit-penyakit, terutama yang punya penyakit jantung, hati-hati. Kalau kena COVID, 10%, 1 dari 10 meninggal, ya, dan penyakit-penyakit yang lain. Oke, nah ini dia jumlah kematian akibat COVID dan penyakit lain yang per hari, ya toh, ya memang kalau kita bicara persentase kematian karena penyakit jantung pembuluh darah itu tinggi Pak angkanya, ya. Dari semua total penyakit kematian paling tinggi adalah tetap masih akibat serangan jantung dan seterusnya, ya. Persentasenya Pak dia paling besar, COVID di bawah, tapi ingat Bapak Ibu jumlah kasusnya jauh lebih besar eksponensial ya. Jadi kalau persentasenya akhirnya sekarang rata-rata kalau dunia Pak angka kematian karena serangan jantung kurang lebih 500.000. Lah COVID sudah 1 juta karena penderitanya udah 34 juta lebih ya dari persentasenya. Totalnya jadi tetap lebih besar sekarang COVID tertinggi ya. Nah, sekarang bagaimana mendiagnosis COVID-19? Nah, ini juga agak sulit Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara gejala, ya gejala ya tadi saya sebutkan Bapak Ibu harus hati-hati periksa. Tapi ingat 50% tanpa gejala, ya. Pemeriksaan ya bisa lewat laboratorium darah, ya terutama leukosit. Bapak Ibu khusus kalau ada cek leukosit nanti kan ada sebarannya tuh, ada limfosit, monosit, neutrofil ya. Nah, kalau khasnya COVID adalah kalau kita cek limfosit, limfositnya rendah biasanya, ya, gitu. Nah, jadi sekarang ada terus kita perlu ronsen, CT scan dan seterusnya. Nah, kita akan lihat tes diagnostiknya sekarang swab dan rapid. Kita sekarang lihat satu-satu. Nah ini penting sekali Bapak Ibu tes yang benar virus cuma satu saat ini. Nggak ada tes yang lain. Itu yang namanya tes PCR atau swab. Nah ya ini tes untuk mendeteksi keberadaan virus SARS-nya tadi. Ya. Jadi kalau ini positif berarti Bapak Ibu terinfeksi saat ini. Ya. Itu namanya tes PCR, ya singkatan dari polymerase chain reactions ya, atau dikenal dengan tes swab. Jadi mengambil sampelnya dari saluran pernapasan bagian atas. Nah, tapi ingat kan tidak semua ada di situ. Tadi ada kalau ada pasien yang ketemuannya dia diare, ya dia ketemunya adalah di fesesnya. Nah, Bapak Ibu, tes COVID ini, tes swab itu akurasinya tidak 100%, tapi 60 sampai 80%. Nah, tergantung juga timing kita kapan mengambil sampel swab test ini. Ya, terbaik penelitian adalah rata-rata 8 hari setelah diinfeksi atau 3 hari setelah gejala. Jadi kalau Bapak Ibu baru demam 1-2 hari, di tes swab negatif bukan berarti kita tidak ada COVID-nya. Ya, bukan berarti nggak ada COVID.
Ya, ini. Sehingga makanya dia memberikan hasil false negatif cukup tinggi 20%. Apa maksudnya false negatif? Tes swabnya negatif, tapi itu sebenarnya tetap kita adalah seorang pasien COVID, ya gitu. Nah, tadi apa namanya Pak Cugito informasi waktu Bapak pertama itu kan dites rapidnya negatif. Ya memang bukan berarti apa namanya belum COVID, mungkin saat itu sudah ada COVID, yaitu karena harusnya dengan tes swab. Ya, jadi tes swab terbaik pun Pak itu hanya maksimal 80%. Apa maksudnya? Kalau ada 10 orang pasien COVID positif jelas confirm, itu tidak semua 10-nya akan menjadi positif, Pak. Ada 2 orang yang selalu negatif di tes swab, ya kita nggak gitu jelas juga kenapanya, tapi keluhannya semuanya jelas pemeriksaan itu menjurus ke arah COVID, ya. Makanya jadi ada pembagian kasus-kasus COVID itu kan Pak, dari confirm sudah pasti, ada yang suspek, sekarang ada probable kemungkinan ya, karena tadi berdasarkan gejala-gejalanya. Dan waktu pengambilan ini antar orang juga bervariasi, makanya 2 kali pemeriksaan COVID sering negatif, ketiga kali setelah seminggu dia baru menjadi positif. Jadi mendapatkan hasil yang positif pada swab itu adalah gampang-gampang susah ya. Jadi kalau kita cek sekali negatif, jangan senang dulu bro, bukan berarti kita tidak COVID ya. Nah sekarang yang disebut dengan rapid, kenapa disebut dengan rapid? Ya cepat, karena hasilnya nggak sampai 1 jam udah ada hasilnya ya. Ini bukan tes virusnya ya, tes virus hanya swab test, tidak ada pemeriksaan yang lainnya. Yaitu kita mau cek deteksi antibodi ya, dibagi 2, IgM dan IgG di dalam darah. Ya kalau tadi swab kita diambil pakai apa dari hidung dan tenggorokan ya. Nah kemudian apa namanya kalau antibodi melalui darah ya. Nah ini kalau kita terinfeksi seseorang virus corona, dia akan apa namanya membentuk antibodi. Nah, kapan antibodi terbentuk Bapak Ibu? Kurang lebih adalah 1 sampai 3 minggu setelah terinfeksi, 1 sampai 3 minggu. Nah, tapi ini yang penting, reaksi pembentukan antibodi ini berbeda tiap individu, setiap orang. Tidak semua orang yang kena COVID kemudian terbentuk antibodi. Nah ini Pak Cugito, kalau Bapak pengen tahu, dok saya ini kan udah kena, sekarang udah negatif, saya ada antibodi nggak? Bapak ceknya pakai rapid Pak. Nah, dibagi 2 IgM dan IgG. Kalau kita sedang terinfeksi, antibodi kalau terbentuk adalah IgM. Kalau sudah sembuh, Pak, antibodi adalah dengan IgG. Ya. Jadi IgG kalau sudah sembuh, dari recovery, dia akan IgG. Bapak cek, kalau Bapak ini tidak terbentuk antibodi, hati-hati ya Bapak Ibu, berarti Anda tidak punya proteksi. Anda bisa kena lagi. Makanya ada beberapa yang baru sudah sembuh, sebulan 2 bulan kemudian dia di China, dia di Korea, dimanapun ya, seperti Menteri Perhubungan kita tuh Pak Budi ya, Karyadi nggak salah ya, kan dia 2 minggu negatif dia kena lagi positif, ya, jadi terbentuk, tidak selalu terbentuk. Nah dan jadi pertanyaan Pak, antibodi yang terbentuk ini bertahan berapa lama? Ini sampai sekarang tidak ada yang tahu. Oke. Sudah ada studinya Bapak Ibu, oke, tapi ya ini makanya ini berlawanan sekali antara kita para dokter yang mengerti dengan euforia yang dibentuk oleh politik. Apa maksudnya? Ini belum kita rilis kepada masyarakat, WHO belum rilis, tapi saya sebagai dokter saya sudah tahu Bapak Ibu, orang yang kena COVID itu terbentuk antibodi, kalau terbentuk itu hanya bertahan sebentar, 1-3 bulan. Orang-orang yang OTG, ya, dia kuat badannya, antibodinya terbentuk hanya kurang sebentar, 1-2 bulan. Nah, kemudian orang-orang yang terbentuk antibodi, orang pasien-pasien COVID yang sembuh, termasuk yang berat, itu setelah 3 bulan sudah jauh turun. Makanya kita tidak terlalu happy banget, terlalu berharap sekali kepada vaksin yang dibentuk. Kenapa? Berarti vaksinnya hanya bisa cover Bapak Ibu hanya beberapa bulan. Kemudian bagaimana nanti selanjutnya? Apakah saya perlu divaksin lagi? Belum tentu. Ya, nanti sampai ke vaksin saya akan bicara lebih panjang lebar soal ini. Ya, efek-efek samping vaksin yang dari di Amerika. Ya, yang di sini beritanya karena tentang vaksin ini politik dikejar-kejar supaya keluar, sudah dunia sudah frustrasi sehingga gejala banyak ditutupi oleh vaksin. Ya, jadi di sini perlu kita berhati-hati. Oke, nah ini ada diagnosis yang penting Bapak Ibu. Ya, kalau ringan sekali gejalanya di foto ronsen paru-paru biasa nggak gitu jelas. Ya, cuma bintik-bintik putih, apakah itu apa? Nah, CT scan menjadi penting. Sekarang standar. Kenapa Bapak Ibu yang ke rumah sakit deteksi pasti penting. Saya suruh dengan CT scan. Ya, alat bantu diagnostik dengan sensitivitas akurasi, Pak, dia sensitif, itu bisa mencapai 90%. Jadi tadi kan ketika kalau orang baru gejala nggak jelas, saya OTG atau ringan. Ya, tes swabnya kan semua. Kita nggak lagi bicara rapid ya, di luar negeri udah nggak ada yang dipakai Pak rapid.
kecuali masih di Indonesia ini. Kita sudah memberikan para dokter kepada pemerintah jangan lagi memakai rapid karena tidak ada gunanya, hanya pemborosan, tapi ini masih terus pemborosan Pak, ya rapid ya. Tes swab harusnya Pak negatif kan tadi tergantung waktu pengambilan, kalau kita baru ada gejala kan tes swabnya masih negatif, bukan berarti kita tidak COVID. Nah ini kita pakai CT scan, sangat sensitif ya. Apa kita melihat ada GGO ya, ground glass opacity. Jadi paru-paru tadi kan harusnya hitam warnanya nih, hitam ya, yang normal. Ini bercak-bercak putih nih. Seperti gelas gambarannya, abu-abu nih dia. Nah, kalau ada seperti ini khas, berarti Bapak Ibu ya kemungkinan besar sudah kena COVID. Nah, setiap orang yang infeksi pneumonia karena virus corona Bapak Ibu ada gambaran GGO ya. Betul kalau ada gambaran GGO tidak murni bahwa kita tuh kena COVID-19. Tapi saat ini kan tidak ada TBC nggak seperti ini Bapak Ibu ya, TBC nggak seperti ini. Nah sekarang kan bukan lagi musimnya SARS yang pertama atau MERS ya. Pasti kalau kita ada GGO seperti begini ya, most likely ya berarti si pasien itu terkena dengan yang namanya COVID-19 ya. Nah sekarang bagaimana pengobatannya? Ya tadi Bapak Ibu sudah saya jelasin, yang bisa bunuh virus adalah cuma sabun, deterjen ya toh, alkohol, desinfektan, suhu tinggi dan UVC. Jadi apa? Ya tidak ada obatnya sampai hari ini, belum ada. Dan saya yakin Bapak Ibu sampai kapanpun tidak akan ada. Yang namanya virus Bapak Ibu tidak ada obatnya sampai sekarang. Anda mau demam berdarah itu karena virus dengue, ada obatnya? Ya dirawat, anak kita atau kita cuma diinfusin antibiotik supaya jangan kena infeksi sekunder. HIV, ada obat yang pasti? Hepatitis, nggak ada semua. Jangankan SARS-CoV itu, kan SARS yang pertama itu 18 tahun, MERS sudah 10 tahun. Ada obatnya sampai sekarang? Tidak ada. Jujur, vaksinnya bisa dibikin, vaksinnya juga tidak bisa dibikin. Ya, nah, jadi cuman kan para dokter tentu berusaha bagaimana untuk membuat pasien itu sembuh atau lebih baik ya supaya jangan angka kematian ditekan. Jadi kita mengalami berbagai usaha. Ini dia. Kebetulan anti malaria ya, kloroquine. Oke, tetap. Kok yang dikasih kloroquine ternyata hasilnya pasiennya lebih banyak yang sembuh, perawatan lebih sebentar. Tapi sekarang Bapak Ibu ini sudah tidak dianjurkan karena yang dikasih kloroquine resikonya banyak komplikasi ke jantung, aritmia sampai berhenti jantungnya. Ya, memang tidak semua, tapi sekarang sudah tidak dianjurkan. Karena baru waktu data-data awal ini kelihatannya membaik, setelah kita coba penelitian, kita kontrol, kemudian hasil ternyata tidak baik. Lebih banyak resikonya, ya, mudaratnya daripada manfaatnya. Antibiotik, ya tadi, karena kalau sistem imun kita jelek, kita akan jadi diare, jadi infeksi itu sekunder, jadi gampang infeksi lain menumpang. Jadi antibiotik ini bukan bunuh si virus corona, tapi dia untuk membunuh komplikasi yang ditimbulkan oleh COVID-19. Nah ini saya akan singgung nanti antivirus, semalam sudah masuk TV, ya, heboh sekali, remdesivir, ya. Nah ini ada 3 sekarang. Jadi kalau pasien-pasien berat, Bapak Ibu kita punya beberapa pilihan untuk mengatasi infeksi COVID-19. Satu antivirus, sekarang remdesivir ya sudah FDA approve. Terapi plasma darah konvalesen yang sembuh ya, ini juga sudah banyak tahu, udah cukup lama. Kemudian steroid yang seperti heboh ini dexamethasone. Oke. Nah, Bapak Ibu saya mau ingetin. Ini kalau remdesivir nggak bisa injeksi ya, mahal. Terapi plasma nggak mungkin, mesti minta ke PMI dan seterusnya. Ini dexamethasone murah Bapak Ibu, nggak sampai 5.000 per tablet. Tolong Bapak Ibu ya, obat-obat yang sekarang ada yang diberikan oleh dokter, ya sebagian juga kita berikan kepada Pak Sugito kemarin Pak, ya toh, karena kasus paru cukup berat. Bapak Ibu tolong, ketiga alat ini hanya diberikan pada kasus-kasus yang berat. Jangan makan obat sembarangan. Dexamethasone adalah doping steroid. Pada kasus-kasus yang ringan justru menjadi komplikasi, jamur bertumbuh dan seterusnya. Jadi kalau kita baca dapat berita, oh ini ada penemuan baru, ini, jangan take it for granted, langsung dibeli obatnya dibeli. Enggak Pak. Ingat, mereka semua ada kata-kata pada kasus berat. Nah ini yang seringkali di TV ini, ya yang kadang-kadang tidak teliti. Ya diberitakan di TV, masuk TV mana saja lah. Ya toh, seakan-akan ini solusi. Mereka tidak menekankan pada kasus beratnya ini loh. Jadi bukan pada kebanyakan orang, jangan pada OTG, jangan pada yang ringan. Justru menjadi bukan manfaat tapi moderatnya, ya. Resikonya makin besar. Ya, kemudian vaksin ini sedang dikembangkan ya. Oke, sekarang kita lihat obatnya. Nah, jadi obat pasti tidak ada.
Jadi mau tadi mau antivirus, mau steroid apa, bersifat suportif. Sangat tergantung dengan kondisi pasien. Ya Anda nggak bisa makan, Anda diare, Anda demam, ya kita kasih obat-obatnya. Supaya mengurangi ketidaknyamanan atau komplikasi yang ditimbulkan. Ya, sampai cuci darah. Kan dia tidak membunuh kumannya langsung virusnya. Ya. Nah, ini sekarang contoh terapi plasma Bapak Ibu. Yuk kita lihat di sini. Ya. Has not yet been shown to be effective. Jadi jelas semua terapi ini terbukti. Bukan tidak terbukti. Terbukti tidak efektif. Jadi apa maksudnya? Terapi semua ini manfaatnya nih ya hanya mengurangi beratnya penyakit. Mungkin karena di satu penelitian berhasil, satu penelitian tidak konsisten. Jadi orang yang kita kasih terapi plasma, oke, beratnya penyakit ya. Memang ada yang survive, tapi belum tentu karena efek obat terapi plasma ini. Ya kan? Nah, cuman kan daripada kita nggak kasih apa-apa, dokter ya udah, mari kita nawarin ke pasien, yuk mau di terapi ini, kasih obat ini ya. Mengurangi beratnya penyakit ya. Atau memperpendek durasi. Tadi, kalau orang yang dirawat tanpa diapa-apain, COVID 20 hari, 1 bulan, dengan obat yang kita berikan, terapi plasma, remdesivir, segala macam, turun. Ini hanya penelitian ya, dari 2 minggu menjadi 10 hari. Ya, jadi hanya memperpendek durasi perawatan di COVID dan mengurangi beratnya penyakit. Tapi secara medis kan ada statistik, ya itu terbukti tidak signifikan, ya. Ya, tapi itu salah satu usaha kita, ya ini. Udah penelitian di China, di stop lebih awal, no benefit. Secara medis dalam arti benefitnya. Betul, angkanya turun. Oh, jumlahnya kalau kita bandingkan yang dikasih terapi plasma, oke, yang meninggal lebih sedikit, yang ini berkurang. Tetapi secara statistik dia tidak memenuhi kaidah medis, ya, tidak ada benefitnya. Dexamethasone juga sekali lagi. Nah, Bapak Ibu ya, ini tolong diperhatikan ya. Ini ada kata-kata nih saya garis merah. Untuk severe, pasien-pasien yang berat COVID-nya diberikan dexamethasone. Ini apa obatnya? Murah, inflamasi ya. Ini yang memerlukan ventilator. Tapi justru kalau kita berikan pada pasien tanpa jaringan justru berbahaya steroid ya. Karena kumannya justru akan berkembang. Jadi kalau kita sudah berat kena COVID di ventilator, kan kita mengalami inflamasi. Nah, efek inflamasi ini yang diambil oleh obat-obat dexamethasone steroid ini supaya si pasien bisa lepas dari kebutuhan ventilasi, ya gitu. Ada kata-kata di sini nih ya. With severe COVID. Dia nggak bilang semua all cases of COVID-19 ya, Bapak Ibu tolong diperhatikan. Jadi jangan take it for granted ya, semua tuh Anda lupa baca kata-kata ini ya toh. Nah, ini guideline cara pakainya ya. Nah, yang sekarang heboh nih, semalam masuk di TV, antivirus yang namanya remdesivir ini dipakai untuk virus Ebola dulunya. Ya, Ebola tuh di Afrika, ya toh. Ini sebenarnya lucu Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang sebetulnya apa namanya, Bapak Ibu asal tahu aja, buka aja lihat di remdesivir ini sebenarnya gagal, nggak bisa dipakai untuk virus Ebola, tapi dia tidak mematikan. Ya sebenarnya obat ini relatif gagal. Nah ini sekali lagi hati-hati. Ya, kita lihat ke sini. Nah, ini pertama di Indonesia, ya, mereknya Covifor, isinya remdesivir ya, 100 mg per vial. Nah, Bapak Ibu tolong perhatikan. Ini bahasa Inggris nih. Approve apa? Diizinkan untuk apa? Emergency use, pemakaian emergency of severe COVID. Not all cases of COVID, yang berat. Ya, ini kita lihat. Ya. Untuk healthcare professional only. Nah, ini sekarang kita udah kasih tahu seperti ini, ya. Yuk. Jadi apa? Ini FDA, ya, dia tidak terbukti. Secara ilmiah tidak terbukti. Makanya dia hanya approve. Jadi FDA approve, dokter diperbolehkan memakai obat ini, diperbolehkan, bukan menjadi guideline, untuk memakai emergency. Kasus-kasus yang berat, udah nggak bisa lagi, harapannya kecil segala macam, yuk yang berat, boleh dipakailah. Karena tadi bisa mengurangi beratnya, bisa. Walaupun secara statistik medis tidak terbukti benar, ya kan? Nah, jadi obat remdesivir ini sebenarnya apa? Obat yang masih dalam taraf penelitian, belum ada hasilnya Bapak Ibu. Tapi FDA memberikan apa? Otorisasi. Ya, yuk oke deh, lu boleh pakai. Ya, emergency pemakaiannya pada pasien COVID yang berat. Apa sih yang berat? Ya tadi Bapak Ibu lihat lagi. Baik itu terapi plasma, steroid, semua sama ya. Pada kasus-kasus berat, apa definisi kasus berat? Kalau kadar oksigen dalam darah si pasien rendah,
ya kita membutuhkan terapi oksigen atau sebuah pernapasan seperti ventilator. Hanya pada kasus-kasus ini, ya. Kenapa? Obat-obat tadi informasi mengenai keamanan efektivitasnya belum jelas, masih terbatas. Nah, karena kondisinya makin banyak, makin parah yang meninggal banyak. Akhirnya FVO dan European, Pak, memberikan otorisasi buat para dokter. Yuk, dari lalu Anda boleh pakai. Ya, kasus-kasus yang berat. Ya. Nah, karena penelitian hanya menunjukkan, ini yang hasilnya, Pak. Cuma memperpendek waktu pemulihan dari sekian hari menjadi lebih hari. Ya, pada sebagian pasien. Tidak. Karena itu kita selalu, saya kepada pasien menjelaskan, dok, gimana nih usaha kita? Ya sudah, yuk saya kasih tahu. Ada pemakaian steroid untuk mengurangi. Sekarang kita punya remdesivir, ya, kita punya terapi plasma. Yuk, tapi itu usaha kita. Ya, tadi seperti Pak Sugito cerita di Canberra, dokternya, dok pasti sembuh? Nggak ada yang berani jamin. Ya, demikianlah kasusnya. Ya, supaya jelas ya ininya. Oke? Nah, ini buat informasi aja. Harganya cukup mahal nih Bapak Ibu. Satu injeksi, satu vialin 100 mg harganya kurang lebih 1,5 sampai 2 juta. Ya toh. Jadi pemakaian minimal 5 hari. Ya. Nah sekarang karena tidak ada obatnya Bapak Ibu, apa penting sekarang? Pencegahan menjadi penting. Karena ini Pak, Bapak Ibu, pencegahan melalui orang, jadi sebenarnya apa? Ya tadi nomor 1. Sebetulnya bukan cuci tangan, bukan pakai masker, bukan yang pakai masker tidak perlu, bukan. Social distancing, ya, jaga jarak dan lamanya tadi, hindari kerumunan. Ya kalau kita sendiri, Bapak Ibu nggak ada orang, perlu pakai masker cuci tangan nggak? Ya enggak. Ya kan? Nah, jadi yang penting apa? Ya tadi hindari sebenarnya orang kan begitu, ya. Kecuali orang yang Anda kenal sendiri, istri yang tinggal serumah nggak kemana-mana, anak kita, ya. Pembantu kita kalau pergi pagi pulang sore, Pak, nah itu tetap potensi dia naik kendaraan umum. Saya nggak tahu dia protokolnya bener nggak kesehatan seperti ini, ya. Jadi nomor 1, social distancing, ya. Kalau bisa lebih dari 2 meter, ya toh, 1 meter terlalu dekat, sebenarnya not really recommended ya. Dan lamanya penting Pak. Ya kalau nggak perlu-perlu jangan lama-lama ngobrol berjam-jam Bapak Ibu ya. Oke nih, hindari ya 3C ya. Kalau apa namanya ruangannya tertutup, ya tertutup, poor ventilation, makin crowded, makin padat, ya toh. Nah, makin lama udah nih. Kalau ini udah memenuhi syarat ini, Bapak Ibu, Anda pakai proteksi apapun, baju zirahnya seperti apa, bisa bobol juga ya. Nah, kalau bisa dihindari secepatnya. Kedua, pakai masker. Oke, ya kita terbatas. Saya bilang kita harus hidup, harus begini-gini, ketemu orang atau apa, harus meeting dalam pekerjaan kita. Saya dokter harus melayani. Ya, harus kita melindungi diri. Pakai masker, Bapak Ibu. Ya, maskernya ya tentu kalau udah sama orang lain atau di tempat umum. Makanya saya kalau lagi periksa pasien itu pasti saya bilang Bapak Ibu, yuk tolong dipakai maskernya, ya. Dan pakai masker ini yang penting, yang benar Bapak Ibu ya, jangan sembarangan, ya. Banyak orang dipakai di bawah hidung ini. Ya percuma, sekarang bisa aerosol bisa masuk ke situ, ya harus. Nah ini ada contoh Bapak Ibu. Nah ini apa namanya masker, ya. Jangan kebalik. Biasanya warna putih ini bagian dalam, ya. Ini yang lebih berwarna apa? Ada warna hijau, biru, pink, macam-macam, abu-abu bagian luar. Nah ini masker bedah, masker medis, ya atau itu. Ada yang jangan salah kebalik. Ini yang ada tulangnya nih, ada tulangnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita pakai di bawah hidung. Ini saya banyak pakai orang cuma taruh aja begini nih. Ininya harus ditekan Pak, dipinch. Nih ditekan begini supaya membentuk. Supaya dia nggak jatuh-jatuh. Dan apa? Rapat menutupi semua ini ya, ditekan ini Pak. Yang ada tulangnya itu. Nah, terus ini di sini. Nutupin semua. Ya jangan pakai begini. Nah, oke. Ini penting. Jadi, nah kalau begini salah nih. Nah, salah seperti gini ya. Nah, dan sebelum pakai dan setelah melepas masker harus mencuci tangan ya. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan kalau kita pakai di tempat umum, ini jangan suka pegang-pegang begini nih. Nah, kalau udah terpapar kuman, kan tangan kita jadi tertular juga. Karena itu makanya tadi harus benar. Ini ditekan supaya tidak turun naik. Nah ini gini, udah jadi kita kemana-mana goyang-goyang, dia tidak kemana-mana ya. Terus sekali pakai buang ya, kecuali kain ya bisa dicuci demikian. Ini penting. Nah, Bapak Ibu saya mau kasih tahu yang penting. Ini juga soal masker. Kalau kita makan ya pakai masker ini, banyak orang kan turunin gini. Ya, terus minum, makan. Naikin lagi. Pak, ini kesalahan fatal. Kesalahan fatal.
Kenapa Bapak Ibu? Tolong perhatikan. Kita pakai begini. Ini kan mungkin sudah tercemar, betul nggak? Tercemar dong. Ya kita nggak tahu Bapak dimanapun, di tempat kerja di mana ya. Anda begini, taruh ke sini kan. Anda kan pegang ke sini nih. Anda makan minum, Anda naikin lagi. Pak, langsung masuk nggak ke mulut hidung kita? Ya, nah itu tidak benar. Jadi kalau Anda mau makan, mau minum, Pak, pakai gini, copot. Begini. Taruh di tempat yang bersih, ya ada yang mau ditaruh apa ya. Kita makan minum Pak, selesai. Habis itu cuci tangan, baru pakai lagi. Jadi jangan begini Bapak Ibu ya, jangan turun naik begitu ya. Oke, ya jadi lepas maskernya. Finish your drink, finish your meal, and then ya pakai lagi dengan benar ya. Kalau perlu ragu-ragu, memang kan jujur sih Pak, kalau kita ada begini kita pakai lagi, sulit sekali kita nggak touch bagian ini. Ya makanya kalau perlu ya nggak usah ngirit, buang, kita bawa serep di tas kita, ya kita pakai lagi yang baru. Ya nggak? Start from the beginning. Ya, jelas. Nah, face shield ya tadi untuk juga mengurangi pemaparan. Tapi ingat ya Bapak Ibu, banyak orang nih pakai hanya face shield-nya, no face shield. Ini kan bisa masuk lewat bawah semua Pak. Ya. Jadi kalau mau pakai face shield tetap harus pakai masker yang benar. Masker and face shield, tidak hanya face shield. Nah ini sebenarnya sangat disayangkan di dalam soal pendidikan. Saya sekali lihat lagi ya Pak, bahkan kadang-kadang oleh sejawat sendiri nih Pak, tim medis. Itu acara di TV-TV komunikasi yang live talk show, mereka hanya pakai itu apa namanya ya Bapak Ibu tahu lah, talk show itu hanya pakai apa? Face shield, nggak pakai ininya. Sebetulnya Bapak Ibu ini tidak dibenarkan. Jadi saya 2 minggu yang lalu saya kan ikut acara apa tuh Halo Dok ya. Saya pembicara di TVRI. Kan itu kan dokter-dokter, terus teman-teman semuanya pakai face shield, ada yang nggak pakai shield. Ini kan kita kan dokter, kalau kita nggak berikan contoh, mereka berpikir cukup pakai face shield, nggak perlu pakai masker. Akhirnya sejak saya 2 minggu yang lalu, kalau yang ikut di TVRI, akhirnya sejak itu kita pakai masker lagi. Tapi saya di beberapa acara di TV yang lain, masih hanya berani hanya pakai face shield seperti ini. Sebenarnya ini tidak dibenarkan, Bapak Ibu. Ya. Yang berikutnya cuci tangan ya. Cuci tangan mau pakai sabun atau desinfektan Bapak Ibu penting, harus minimal 20 detik. Ya, kenapa? Nggak mungkin begitu kontak desinfektan itu tadi apa pembungkusnya membran envelope dindingnya virus corona hancur. Dia butuhkan kontak sekian lama baru dia untuk breakdown, baru virusnya mati ya. At least 20 seconds ya. Jadi cuci tangan yang benar tuh Bapak ada urutannya. Jadi nggak cuma begini-begini aja, semua sela-sela ya. Semua sela-sela, kemudian pakai ini, ya, jari-jari ikutin ini. Nah, kalau kita ikutin semua ini, at least 20 seconds deh, ya. Alkohol juga sama seperti itu. Jadi nggak cuma ditaruh begini-begini aja, ya. Nah, ini kumannya akan mati, ya. Atau setelah menyentuh, memegang di tempat umum, ya, sebelum menyentuh wajah kita. Nah, ini contoh masker, Bapak Ibu. Kain ada syaratnya minimal 3. Tapi sebenarnya kalau kain hanya 1 lapis, sama sekali tidak bisa menghambat virus. Dia hanya untuk bakteri, debu, dan seterusnya. Karena itu sebaiknya kalau kita pergi yang ke tempat resiko kerja, mendingan pakai tadi, Bapak Ibu seperti ini, ya, masker bedah, ya. Dan N95 ya bisa menghambat virus sebagian besar, ya, 95% lebih. Ya. Perbedaannya dengan N95, kalau N95 bakteri, debu semua 0, nggak tembus. Kalau bedah masih ada sekian persen, ya. Tapi masker bedah di tempat umum, di tempat kerjaan, Pak, cukup ya. Efektif. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Yuk, kenapa menjadi masker ini penting? Kita lihat Bapak Ibu. Kalau lawan bicara kita, ya, siapapun, mau teman kita, saudara kita, ya, ingat jangan anggap enteng, ya, jangan anggap teman sejawat itu kemudian itu sehat. No. Mungkin di OTG, I don't know, ya. Kalau si lawan pembicara kita, Pak, tidak memakai masker, sekalipun Anda pakai masker, tetap tinggi probability-nya, Bapak Ibu. Tetap tinggi. Karena itulah setiap orang Anda mau ketemu papasan di olahraga, di mana, di komplek, yuk kita kedua belah pihak harus pakai masker. Ya. Karena apa? Kalau orang yang sakit kena COVID, katakanlah carrier, Pak, dia pakai masker, Anda nggak pakai aja, Pak, jauh angkanya lebih rendah. Ya, tapi kalau kedua belah pihak kita pakai masker, Bapak Ibu, masker yang benar ya Bu, itu di bawah 1,5%. Jadi peluang untuk terkena itu sebenarnya kecil.
Karena itu protokolnya harus penting, ini penting ya. Pakai masker tidak asal-asalan yang rapat dan seterusnya ya. Yang berikutnya rutin yuk bersihkan desinfektan permukaan yang disentuh orang lain. Ya kalau di rumah sendiri nggak usah. Tapi kalau kita makanya sekarang jangan banyak-banyak share deh Pak ya. Share itu misalnya komputer kita dipakai orang-orang lain juga. Ya kita mesti bersihin ini keyboardnya dan seterusnya ya. Kunci dan segala macam. Ya tadi pintu-pintu di kantor kalau Bapak buka pegang pintu. Ya saya sekarang pakai ini. Ambil tisu kalau malas cuci tangan. Ya kalau nggak habis pegang sebelum kita itu lupa cuci tangan juga lagi ya. Jadi pencegahannya apa Bapak Ibu? Nah ini, itu yang berikutnya apa? Jaga kesehatan. Ya, dengan hidup disiplin. Ya, hidup siapa? Ya pola makan yang sehat, olahraga teratur, cukup istirahat dan ya tadi Pak, kita harus hidup bersama-sama atasi stres. Kita punya Allah yang luar biasa, ya toh. Kita sebagai makhluk yang tertinggi ciptaan Tuhan pasti Tuhan akan pelihara kita. Ya, tapi kita harus punya knowledge yang benar, juga harus menjaga hidup. Mungkin nanti bisa aja banyak yang nanya, ya. Kita lihat semua ini juga menjadi kacau balau ya, pola makan sehat. Nggak pernah direkomendasi setiap hari suruh makan jahe, vitamin C dan seterusnya. Nggak ada Bapak Ibu. Ya, itu iklan. Oke, yang penting pola makan sehat. Cukup protein, keseimbangan lemak, sayur, buah dan seterusnya ya. Jadi nggak usah lata beli-beli vitamin C, merek-merek tertentu, dosis tinggi Pak. Tidak ada gunanya ya. Meoyong. Karena berlebihan. Nah ini sekarang penting. Ini data yang saya ingin kasih tahu Bapak Ibu supaya nyantol. Kenapa kita penting ini berhubungan dengan orang. Jadi seseorang bisa kena berat atau ringan sebenarnya ya tadi kan hubungan dengan lama kontak Bapak Ibu. Yuk, seseorang terinfeksi berapa sih viral load yang masuk ke dalam tubuh kita terinfeksi ya, loading virusnya. Nah, untuk supaya kita bisa terinfeksi, kita butuh Pak minimal 1000 VP namanya, viral particle, 1000 SARS-CoV tadi, VP. Yuk, gimana ngitungnya VP? Ya, nah saya kasih supaya detail. Bapak Ibu, kalau kita bernafas, bukan batu, bukan bersin Bu, per menit itu kita melakukan 20-30 partikel. Ini dari pasien ya, nah 20-30 partikel. Berbicara 200 partikel per menit. Jadi kita kan supaya bisa kena, kita minimal masuk 1000 load-nya. Kalau batuk Bapak Ibu, wah jangan nanya dia bersin 200 juta langsung per menit. Oke, nah di sini penting Bapak Ibu. Kita berasumsi, ya toh. Kalau kita dengan lawan bicara nggak pakai masker dan segala macam ya, kita menghirup virusnya Pak. Maka ngobrol berhadapan dengan pasien COVID hanya butuh waktu berapa Bu untuk dapat dosis infeksi? 5 menit. Ya memang ini juga tergantung data tubuh kita. Ini yang masuk, ya toh kita bisa fight apa tidak. Karena itu makin lawan bicara kita makin seru ngomongnya, dia bernyanyi, dia teriak-teriak, dia batuk, ya. Dan kontak lamanya berarti jumlah menit, hours Pak, berapa banyak viral load. Bapak Ibu jelas. Ya. Nah, ini dia. Kita bernapas yang normal 20 per menit. Ya, jadi kalau kita ngobrol saja, Pak, itu dia nggak pakai masker, kita nggak pakai, Pak, kita asumsi, Pak. Tercapai dalam berapa? Only 5 minutes. Ya kalau dia batuk kita nggak pakai Pak, udahlah Pak, jutaan VB masuk. Ya Anda bisa hitung sendiri Bapak Ibu. Oke. Nah ini terjadi persamaan Bapak Ibu sekarang. Ya kelompok-kelompok kasihan terjadi pada COVID-19. Jadi terjadi pada apa? Ruang tertutup, ventilasi buruk, padat pengunjungnya. Orang di sana banyak bicara, menyanyi, teriak-teriak, dan lama nggak waktunya. Kalau ada wedding, contoh wedding ceremony, arisan Bapak Ibu. Ruang tertutup, pengunjungnya banyak, si orang itu pada bicara, ya tuh. Dan waktu lama nggak? Beberapa jam. Kalau melihat data-data seperti ini, makanya Pak, sumber utama infeksi adalah satu, rumah. Pasti, karena di rumah kalau satu orang anggota keluarga kena, ya bapak, ibu, pembantu semua, pak anak kena semua. Ya di rumah kita makan bersama, waktunya lama berjam-jam, dekat, ya nggak pakai masker. Tempat kerja, kantor, ya gitu. Transportasi publik, ya kan, Anda naik kereta api, naik pesawat berjam-jam ke Eropa kemana, ya tuh, naik kereta api ke Surabaya bersekian jam. Pertemuan-pertemuan sosial di penjara nih kan kumpul. Apalagi overload, ya kan, tidur di situ berbulan-bulan tahunan. Pertemuan keagamaan ya sudah ngerti, ya kan. Paduan suara dan restoran nggak pakai. Ini penyebab 90% kasus penularan.
Oke. Nah, Bapak Ibu tolong diperhatikan. Ada nggak di sini? Dokter Utoyo sentimen nih, curang. Kok nggak sebut rumah sakit? Bapak Ibu, ada nggak laporan orang kena COVID di rumah sakit? Hampir nggak ada, Bapak Ibu. Nggak ada. Orang takut ke rumah sakit, tapi tidak. Nah, saya udah kasih Pak nih tips-tipsnya, udah ngerti kan? Virusnya mati pakai apa, bagaimana pencegahannya. Ya, jadi kita lihat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau pergi ke satu tempat, di mana protokolnya kesehatan itu dijalankan dengan benar, peluang kita untuk kena COVID kecil. Sekali lagi saya ulang ya Bapak Ibu ya, kalau kita mau pergi ke satu tempat, ya kita lihat nih, di tempat yang kita mau pergi itu protokol kesehatan tadi, maksudnya itu orang yang kita kunjungi itu semuanya menjaga kesehatan nggak protokolnya, pakai masker yang benar segala macam. Kalau iya, resiko kita untuk kena tertular lewat pernapasan, melalui aerosol, kecil Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau datang ke rumah sakit mitra keluarga ketemu dokter Utoyo, Bu. Saya udah takut sama Bapak Ibu. Ya nggak Bu takut. Makanya kalau Pak Cuk kita tanya nih, kita kalau periksa dia nih Pak pasien, makanya saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Dokter-dokter yang kena COVID itu adalah kebanyakan dokter yang tidak merawat COVID. Ya, orang-orang yang merawat dokter COVID, termasuk saya misalnya. Dokter-dokter di Rumah Sakit Sulianti, Persahabatan Pertamina, berapa yang kena? Hampir 0 yang kena COVID. Saya kasih tahu. Yang kena apa? Dokter kebidanan, dokter gigi, dokter THT, dokter bedah, ya, dokter umum. Kenapa mereka kena? Mereka nggak ngeh kalau pasiennya itu COVID. Sehingga mereka tidak menggunakan APD dengan benar. Ketika gigi, sembur semua THT. Ya nggak? Ke wajah mereka. Makanya sekarang kalau Bapak Ibu berobat ke dokter gigi, pasti apa? Bapak Ibu juga dicas suruh bayar, dia pakai APD hazmat. Ya kan begitu. Ya kan? Kalau sekarang Bapak Ibu berobat ke saya misalnya, saya sendiri pakai APD, pakai N95, saya komplit, saya takut. Bagaimana ya produk dari tubuh saya bisa kasih ke Bapak Ibu atau tadi kepada Pak Sugito ya, Pak Cito. Kan nggak mungkin. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke tempat yang protokolnya aja, Bapak Ibu mau ke rumah sakit, saya tes. Kalau Bapak Ibu demam, batuk, nggak mungkin ketemu saya langsung. Saya suruh foto ronsen kalau perlu CT scan, betul nggak? Saya udah langsung pakai APD, sarung tangan semua. Dan begitu saya habis periksa Bapak Ibu, saya kan ngerti, saya juga nggak mau nularin kepada pasien berikutnya. Pasti itu saya buang, saya ganti sarung tangan segala macam. Ya, jadi Bapak Ibu ingat, kalau kita pergi ke tempat yang protokol kesehatannya bagus, betul, peluang kita justru apa? Kecil. Jadi jangan takut. Nah, saya tadi cerita bahwa minggu lalu ketika PSBB ini yang kedua kali ya, saya pergi ke mall. Ya, saya pergi ke mall, aman, sepi Bapak Ibu. Bagaimana saya bisa dapat makanya coba lihat nih Bapak Ibu ya. Di mall itu jarang pengunjung kena COVID di mall. Yang di mall kena COVID bukan pengunjung, tapi apa? Pegawainya. Kenapa? Kan berarti tempat kerjanya, bukan mallnya. Kalau mallnya gede seperti begitu, Bapak Ibu, bagaimana bisa kena? Orangnya sedikit. Kita cuma pilih-pilih barang, nggak banyak kontak orang, terus kita bayar. Kasirnya pun pada pakai apa? APD dengan baik. Dan saya lihat Pak, kalau di mall tuh baik. Bersih kan? Datang, siapa udah dicek. Yuk, ini suruh pakai masker. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke pasar, ke tempat apa? Teman-teman fun bike, makainya sembarangan. Ya. Wah, capek, berhenti. Sama teman-teman sepeda, buka, minum, ngobrol. Nah, udahlah Pak. Makanya itu kena. Saudara saja Pak, sama-sama olahraga pagi sama tetangga kena. Saya bilang, Pak, makanya jangan campur-campur. Nah kan kalau mau pergi olahraga sendiri saja. Kita lihat Bapak Ibu, sekarang jadi jelas ya. Jadi kita tidak perlu takut. Jadi sekarang kita harus tahu, kita akan pergi, yuk seperti apa environment-nya? Seberapa besar resiko kita? Baju zirah apa, perlindungan apa yang harus kita pakai untuk mengurangi resiko itu, ya kan? Demikian, ya. Nah, jadi tadi nih saya kasih tipsnya ya, kita udah lihat udah jelas ya seperti apa. Yuk kita jadi lihat. Kita kalau pergi lihat, oke, ruangannya seperti apa nih? Besar, tinggi besar. Contoh nih Bapak Ibu ya. Anda mau belanja kalau rasa gede-gede lah Pak. Kalau kita ke Hypermart, ke Lotte, ke Carrefour tuh gede-gede Pak. Ya, bukan tempat kecil. Makin kecil pasti sirkulasi makin jelek. Ya, padat nggak orangnya? Berapa lama waktu yang harus kita lihat? Nah, ini Bapak. Kalau kita pergi keluar, yuk lihat lingkungan ini. Buat penilaian. Berapa resikonya? Kalau resikonya besar, Bapak Ibu, jangan lama-lama. Contoh saya, kemarin ya teman dekat meninggal. Saya harus datang. Ya, saya harus datang. Ya udah,
Saya pakai APD, ya bukan pakai hazmat Bapak Ibu enggak, ya saya pakai face shield sama ini yang bagus, masker bedah, bukan masker kain. Oke. Isi tangan, bela sungkawa kepada pihak keluarganya. Udah, cuma ketemu sebentar, halo, hai, 15 menit, saya pulang. Nah, tapi kalau kita lama-lama tempat tertutup, nah kan di situ ada tuh yang kebaktian apa. Nah, ini memang susah ya. Keluarga harus mendampingi. Misalnya dia apa namanya? Ada acara kebaktian penghiburan dan segala macam. Ya, berjam-jam. Saya tahu di dalam ruangan itu Pak AC-nya. Nah, sama AC-nya nyembur. Jadi kalau Bapak Ibu mau duduk pun jangan yang kena AC kena. Saya harus di situ. Jadi Bapak Ibu kita harus pintar-pintar memilah melihat kondisi seperti itu ya. Bisakah kita bertahan lama di situ? Ingat makin lama risiko makin besar. Ya kita nilai ya. Tapi kalau kita bisa menghindari, oh jendela dibuka terbuka, oke, maybe we can stay longer there ya. Nah, contoh sekarang bagaimana dengan shopping? Ya jangan takut. Saya ke supermarket saya yang beli, saya nggak mau pembantu saya. Kenapa? Banyak orang takut suruh pembantu. Nah, saya banyak lihat sekali pasien-pasien itu yang orang tua loh, dia nggak pergi tertular juga dari mana? Ya dari pembantunya. Ada yang pocokan pergi pagi pulang sore, ya kan? Atau pembantu yang ke pasar. Bapak Ibu, kita harus percaya kepada diri sendiri. Karena kalau kita suruh orang lain, dia terima uang, dia belanja, terus dia nggak disiplin, matanya gatel, buka mulutnya, kucek-kucek ya. Gitu. Kalau kita, saya udah gatel banget, nggak tahan, saya di mall, saya ke toilet dulu, cuci tangan, baru saya itu. Ya kalau kita kan kita bisa kontrol diri sendiri. Ya, makanya kita lihat nih, kalau dengan shopping contohnya, yuk ruangan besar, pada rendah. Waktu dia kan nggak lama, ya risikonya pasti rendah. Yang lebih tinggi adalah si pegawai karyawannya, ya karena ketemu sama orang, ya kita kan belanja sama barang Pak, nggak sama orang yang nggak banyak, ya kecil resikonya. Nah jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ya COVID-19 sangat mudah menular, jelas sangat menular, ya walaupun angkanya tidak tinggi persentase kematian, tapi dia berbahaya, ya banyak orang yang Pak meninggal karena COVID dan kita sedih Bapak Ibu. Kalau kita meninggal kena COVID itu nggak bisa lama-lama, harus cepat-cepat dikubur. Dikuburnya pun pemakamannya tertentu, tidak bisa sembarangan. Ya, Anda dikremasi pun tidak bisa semua orang akan terima tempat-tempat kremasi tertentu. Ya, jelas COVID sudah merubah dunia dan kehidupan manusia. Dan karena tidak ada obatnya, belum ada, dan saya yakin sampai kapanpun tidak akan ada obat antivirus. Ya, pencegahan lebih penting. Dan COVID-19 ini kita baru belajar Bu 9 bulan. Masih banyak hal yang kita belum ketahui tentang COVID-19. Makanya data informasi terus masuk ya mengenai COVID-19. Nah, pesan saya Bapak Ibu, kita harus bergaul dengan COVID-19 dan ini menyangkut banyak orang. Hidup kita kan Bapak Ibu bertanggung jawab juga secara sosial. Karena kalau kita tidak hati-hati, sikap kita akan mempengaruhi kepada orang lain. Ya. Bagaimana kita bisa keluar, penting kita harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan tadi yang sudah saya sampaikan, seperti ya hindari kerumunan, pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya ya. Dan selalu waspada. Kadang-kadang kita sudah terus kita lalai satu kali aja ya. Kadang-kadang saya begini Bapak Ibu. Saya baru pulang semalam jam 7 dari rumah sakit. Aduh, terus ada pasien serangan jantung. Ya tadi yang si siapa? Kenalan Bapak juga full gospel yang si Ronald ya. Saya tuh, aduh Pak males, cuma pengen udah capek, habis mandi pengen pakai cuma gitu doang. Tapi saya ingat, saya lalai, saya lupa di UGD itu war zone Bapak Ibu. Ya banyak orang pasien COVID di situ. Saya malas, saya nggak pakai APD dengan benar Pak, saya bisa kena. Ya udah walaupun capek-capek ini saya masih merah-merah pakai N95, saya akhirnya tetap pakai. Ya jadi harus selalu waspada. Bapak Ibu sama kita seperti orang beriman ya. Tuhan Yesus sudah memberikan jalan keselamatan. Ya, tetapi kita harus one step ahead. Kita harus percaya kepada Dia, kita harus terima. Ya kan, mengundang Yesus ke dalam ini. Sama juga Bapak Ibu. Virus corona nggak bisa milih kita. Kita yang bisa milih, ya nggak? Pilihan. Saya mau apa tidak? Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak waspada, tidak pakai protokol kesehatan yang baik, ya si virus corona bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kita yang bisa milih. Tapi kalau kita semua selalu waspada, kita disiplin, ya puji Tuhan kita bisa akan terus tetap survive. Oke, terima kasih. Salam sehat ya. Ya, terima kasih.